وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembahasan kita. Sudah masuk pada macam-macam ibadah ya. Nah, sudah masuk sini ya. Yani iman, ya Islam, iman dan al-ihsan. Nah, kita sudah masuk juga pada pembagian ibadah, yakni ad-du'a wal khauf wal raja' wat tawakkul wal raghbah wal rahbah wal khushu' wal khasyah wal inabah wal isti'anah wal isti'adzah wal istighatsah wal dhabh wal nadhar wa ghairu dhalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Nah, di pertemuan yang lalu kalau enggak salah kita sudah membahas ya, yakni doa ya. Dan doa ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita sudah menjalankan apa-apa yang bisa menunjang dari terkabulnya doa, yakni mesti diperhatikan Pak, harus mengkonsumsi makanan yang halal, minuman yang halal. Nah, ini sangat mempengaruhi diijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan ada orang yang terkumpul sebab-sebab dirinya mendapatkan atau dikabulkannya doanya, yakni orangnya yang sedang safar. Ada orang sedang safar Pak, digambarkan oleh Nabi dalam keadaan lusuh. Nah, ini juga kalau kita berdoa dalam keadaan kita lelah ya, capek melakukan perjalanan jauh, terkumpul semua padanya ya, kemudian dia pun mengangkat tangannya ke langit. Ini juga diantara adab-adab doa Pak, yakni menengadahkan tangan ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi SAW mengatakan bagaimana mungkin doanya diterima. Ada apa? Karena Nabi SAW mengatakan dia memakan makanan haram, minum dari minuman yang haram, dan berpakaian dari pakaian yang haram. Bagaimana mungkin dikabulkannya doanya? Ini yang pertama, mesti kita lihat yang kita konsumsi Pak, mesti sesuatu yang halal ya. Kalau biasa mengkonsumsi perkara yang haram, maka tidak akan dikabulkan doanya. Nah, ini bahayanya ya, makan makanan yang haram.
Kemudian adab yang lain, yakni tidak berdoa keburukan. Nah, ini juga, ya, mendoakan keburukan maka tidak akan dikabulkan. Nah, dan kalau sudah terpenuhi semua sebab-sebab yang bisa dikabulkannya doa, maka pasti Allah akan kabulkan itu doa. Ya, pasti Allah kabulkan itu doa. Namun Nabi SAW membagi 3 cara Allah mengabulkan doa dalam sebuah riwayat, ya. Pertama, langsung Allah berikan apa yang kita minta, langsung dikes. Ya Allah, saya minta ini, langsung Allah kes. Dikabulkan tidak? Dikabulkan doa. Kalau tidak, Allah tidak berikan mungkin. Yang kedua, caranya Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan musibah yang semisal dengan apa? Permintaan kita. Kita minta ini mungkin Allah tidak kabulkan, tapi Allah kabulkan, ya, kita dijauhkan dari bahaya yang semisal dengan doa yang kita minta. Lihat baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin minta uang 500 juta mungkin, kita minta kepada Allah, namun Allah tidak kabulkan, ya. Tapi ingat, ada bahaya yang akan mengintai kita, dan bahaya ini biayanya semisal 500 juta, Pak. Ya, 500 juta. Allah selamatkan kita. Mau Pak kena? Kena biayanya 500 juta, Pak. Allah selamatkan kita. Ketahuilah Allah kabulkan doa kita. Ya, makanya ini hadis memberikan sugesti kepada kita, Pak, bahwa tidak ada doa yang sia-sia selama doa itu kebaikan, kemudian telah kita tempuh sebab-sebabnya. Terus bagaimana kalau tidak juga, Pak, dijauhkan dari yang namanya musibah? Maka ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyimpan doa tersebut untuk kita di akhirat kelak. Makanya banyak orang di akhirat, Pak, dia tidak menyangka dari mana semua ini kebaikan-kebaikan ini, dari mana semua ini yang saya dapatkan ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengingatkan kepadanya bahwa ini dulu permohonan, permintaan, doa yang engkau minta kepadaku, namun aku tidak mengabulkannya di dunia, dan juga tidak menjauhkanmu dari mara bahaya di dunia, namun sekarang engkau mendapatkannya. Bahagia enggak, Pak? Yang sudah tidak dipikirkan lagi. Ya, mungkin kita sudah lupa permohonan yang mana ini, doa yang mana ini, namun Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpankan untuk kita di akhirat kelak. Oleh karena itu, tidak ada kata rugi, Pak, untuk berdoa. Ada waktu-waktu mustajab, doa kepada Allah, minta kepada Allah, karena tidak akan mungkin Allah menyia-nyiakan doa kita. Ya, tidak mungkin Allah sia-siakan doa. Tidak mungkin Allah bohong dengan perkataannya, Pak. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka akan kukabulkan. Nah, di sini kayaknya disebutkan, ya, di antara dalilnya. Ini wad dalil qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, halaman 21. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bahkan Allah marah, Pak, kalau kita tidak mau berdoa kepadanya. Sama dengan orang yang menyombongkan dirinya kepada Allah. Kalau ada orang jarang berdoa, Pak, itu berarti jarang butuh kepada Allah. Ya enggak? Di sini disebutkan ad-du'a
mukhul ibadah. Ini hadisnya lemah ya. Hadis yang kuat yang semisal dengan hadis ini, yakni ad-du'a huwal ibadah. Ini yang sahih, yang kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan di halaman 21 ya. Wa fil hadis, dan di dalam hadis yang menyatakan bahwa doa adalah ibadah, yakni katanya riwayat ad-du'a mukhul ibadah. Namun para ulama mengatakan derajat hadis ini lemah ya. Nah, yang kuat semisal dengan hadis yang mulia ini adalah huwa ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Langsung Nabi sebutkan. Makanya berdoa ini enggak boleh kepada selain Allah. Makanya kita Pak sangat musuhi yang namanya berdoa di sisi kubur. Datang ke kubur, hatta kuburnya Nabi SAW, kita tidak boleh berdoa di situ Pak. Kuburnya Nabi ada. Di mana kuburnya Nabi Pak? Rasulullah SAW di mana? Hah? Di Madinah. Nah, ada kuburnya Nabi dan tidak boleh kita berdoa kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena doa adalah ibadah, dan yang namanya ibadah harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan ya, allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala, halaman 20. Semua yang kita sebutkan tadi itu diperuntukkan untuk Allah saja. Nah, setelah beliau sebutkan wan nadhar wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Doa adalah ibadah. Jadi seorang enggak boleh berdoa di sisi kubur Pak. Di sisi kubur enggak boleh. Makanya kita juga larang orang-orang datang ke sana, kayaknya lebih afdal berdoa di sini. Enggak boleh. Seafdal doa yakni di rumah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita berdoa di sisi kubur Pak. Nah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ketika engkau memohon kepadaku, Allah mengatakan mintalah kepadaku maka pasti akan kukabulkan. Nah, kepastian di sini selama memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, kepastian dalam artian 3 tadi. Paham? Yang kita sebutkan tadi. Nah, bahkan orang yang tidak mau berdoa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sombong. Ya, alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Orang-orang yang sombong dari memohon minta kepada kami, maka akan kumasukkan ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam keadaan hina Pak. Makanya banyak orang yang tuduh orang yang memahami sunnah ini sombong. Kenapa tidak mau berdoa katanya? Bahkan saya pernah dikatai Pak, ini orang sombong ini, habis sholat tidak mau berdoa. Kan orang-orang awam selesai sholat zikir jamaah, berdoa berjamaah. Katanya kita tidak berdoa, orang sombong katanya. Benar seperti itu Pak? Nah, ini keliru. Kita barusan berdoa Pak dalam sholat kita. Sholat itu doa. Ibadah itu doa intinya. Saya sudah gambarkan kemarin. Di dalam sholat ada doa Pak. Ada enggak doa Pak? Ada doa. Dari awal sampai akhir.
Setelah kita sholat, Nabi perintahkan untuk berzikir. Ya, adapun zikir jamaah itu tidak ada sunnahnya. Ya, bahkan pernah diingkari oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi telah wafat, ya, dalam sebuah riwayat Abu Musa Al-Asy'ari lihat orang yang zikir jamaah dalam masjid. Zikir jamaah. Imamnya mengatakan kabbiru, bertakbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Pakai biji-bijian Pak. Kalau dulu pakai batu, hitung. Kalau sekarang kan ada gini-gini. Dulu orang pakai batu. Diingkari sama Abu Musa Al-Asy'ari. Akhirnya Abu Musa Al-Asy'ari pergi panggil Ibnu Mas'ud, sahabat yang masih hidup ketika itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud masuk ke masjid. Apa kata Ibnu Mas'ud? Apa yang kalian lakukan ini? Apa kata pemimpin jamaah itu? Ma uridu illal khair. Kan baik ji. Lihat Pak, dari dulu sampai sekarang sama alasannya. Kalau orang ditegur, apa alasannya Pak? Kan baik ji Ustaz. Betul tidak Pak? Baik tidak Pak? Baik. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wa kam min muridin lil khair la yusibahu. Banyak orang yang mengharapkan kebaikan namun tidak mendapatkan kebaikan. Apa artinya Pak? Dalam ini perkataannya Pak. Artinya apa? Banyak orang yang mengharapkan kebaikan tapi tidak benar caranya. Yang kita ingkari bukan tasbihnya, bukan tahlilnya, bukan takbirnya Pak. Namun yang kita koreksi adalah kaifiyatnya, tata cara pengamalannya. Karena enggak semua niat yang benar dalam Islam itu dibenarkan dalam Islam. Sekarang orang kalau ditegur, mana kan baik, mana larangannya? Larangannya dicari. Ada enggak larangannya doa berjamaah Pak? Itu tadi larangan. Diingkari oleh sahabat. Dan kalau amalan Pak, ibadah, kalau kita jadikan alasan, dalil, mesti ada larangan baru kita tinggalkan, oh hancur agama ini Pak. Iya kan? Salat subuh tadi berapa rakaat? 2. Bagaimana kalau ada orang 3 rakaat salat? Imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia takbir lagi, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau ikut? Ada yang mau ikut Pak? Pasti teriak-teriak kita, Subhanallah, Subhanallah. Kalau perlu kita dudukkan dia Pak. Kenapa kita ingkari Pak? Kan baik, sudah sholat 3 rakaat dia ngomong, bukankah sholat adalah amalan yang paling tinggi di sisi Allah? Oh, diam semua jamaah. Seutama-utama amalan adalah sholat. Weh, bawakan dalil. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Allah perintahkan kita dirikan sholat. Bukankah ini sholat? Diam jamaah. Oke, tapi kan kenapa 3 rakaat? Kenapa memang kalau saya mau 3? Apakah kau punya dalil? Mana dalil Al-Quran dan hadis yang melarang? Ada Pak kira-kira? Ada? Tidak boleh sholat 3 rakaat subuh. Ayo, pasti diam kita. Wih, betul ini tahu. Betul ini. Kan baik ji. Apa salahnya? Kenapa tidak sekali-sekali? Kan lowong ji waktu Pak. Hari libur 3 rakaat. Kenapa? Kan libur. Kalau hari Senin sampai Kamis weekday, maka kalau perlu 1,5 saja sholat. Gimana Pak? Disingkat sholat. Kenapa? Mau masuk kantor.
Kalau weekend, Sabtu Ahad 3 rakaat. Kenapa? Libur, panjang waktu. Hancur agama, Pak. Kalau semua agama dijalankan karena apa? Istihsan, kan baik ji, maka agama ini akan hancur. Imam Syafi'i mengatakan, bahkan Imam Syafi'i, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang alasannya kan baik ji, maka dia telah membuat syariat baru dalam agama. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Makanya ibadah doa ini, karena dia ibadah, maka harus ikuti standar operasional yang telah ditetapkan dalam agama kita. Di antaranya doa nggak boleh berjamaah, doa-doa. Nggak ada doa berjamaah, Pak. Tapi bagaimana kalau kunut witir? Nah, itu lain itu. Memang Nabi lakukan, Pak. Memang Nabi lakukan. Allahumma hdina fi man hadait. Makmum, amin. Wa afina fi man afait. Amin. Makmum, amin kan? Boleh. Salat istisqa, minta hujan, boleh. Kenapa? Ada contohnya dari Nabi. Nabi pernah lakukan. Terus tanya balik dia, apakah doa berjamaah setelah sholat apa Nabi pernah lakukan? Tidak, nggak ada, Pak, dalil. Jangankan satu dalil, setengah dalil saya nggak ada Nabi pernah contohkan. Bagaimana dengan Imam Syafi'i mengatakan mengeraskan suara ketika berzikir setelah sholat? Tanya dulu Imam Syafi'i, ini dalam rangka apa ini? Imam Syafi'i mengatakan boleh dalam rangka pengajaran, tapi bukan berdoa, Pak. Mana Imam Syafi'i bilang berdoa berjamaah? Yang ada zikir dibesarkan setelah sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam. Pakai mic boleh. Fahayyina rabbana bisalam. Subhanallah, 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 subhanallah. Supaya jamaah dengar dalam rangka pengajaran. Oh, subhanallah dibaca, Pak. Bukan astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah. Tapi ingat jangan ditambah-tambah, Pak. Ilahi anta rabbi, subhanallah. Ini ilahi anta rabbi dari mana ini? Dari mana, Pak? Enggak ada, Nabi tidak pernah baca itu. Dan Nabi yang tidak pernah baca, Pak, jangan kita baca. Karena Nabi enggak suka. Seandainya kebaikan pasti Nabi contohkan sama kita, Pak. Betul tidak, Pak? Masa Nabi tinggalkan kalau itu kebaikan, Pak? Atau kita merasa lebih pintar dari Nabi? Enggak mungkin. Ini kayaknya Nabi kurang ini. Nanti saya tambah ya Nabi. Itu namanya kasih istidrak, catatan kaki. Saya kasih ya Nabi ya. Ilahi anta rabbi, supaya lebih keren gitu loh. Enggak. Ya. Kemudian baca Al-Fatihah setelah sholat. Ada enggak dalilnya Pak baca Al-Fatihah? Enggak dalil. Yang ada ayat kursi dan 3 qul. Baca Al-Fatihah enggak ada. Biar kita keliling Indonesia nih Pak, cari dalilnya enggak ada dalil. Al-Fatihah dibaca. Kemudian tambah-tambah ilahi anta rabbi. Nanti tahun 2040 berubah lagi. Ilahi anta rabbi. Ya. Tambah lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallah. Kan lebih keren lagi, Pak. Habis itu alhamdulillah lagi dikasih improv lagi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Diimprov lagi. Tidak ada seterusnya, Pak. Tidak ada habisnya. Ya, maka perhatikan baik-baik jemaah, karena Nabi sebut di sini ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka tidak boleh ada improvisasi di dalamnya, Pak. Nggak boleh. Saya sering contohkan beragama itu, Pak, seperti copy paste.
Kita sedang copy paste Pak, pelajaran. Bagaimana kalau copy paste Pak? Berubah nggak? Ada yang berubah? Nggak ada. Titik komanya sama Pak. Titik komanya, tanda serunya, tanda tanyanya, halaman garis baru, huruf kapitalnya, sama semua ini. Ternyata copy paste Pak. Ya, dibilang ini hebat, padahal copy paste. Nah, paham sampai di sini Pak? Nah, dan di sini disebutkan dalil-dalil tentang ditetapkannya ibadah. Ya. Halaman 23 dikatakan wa dalilul khauf, adapun dalilnya tentang khauf. Ini surah Ali Imran ayat 165. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya. Ini Allahu Jalla Jalaluhu yang katakan bahwa Allah mengatakan, maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Ingat, amalannya orang beriman Pak itu cuma takut kepada siapa? Kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Ingat, takut yang ibadah Pak. Karena takut itu ada terbagi juga Pak. Ada takut tabiat. Ada orang takut sama ular, syirik kau. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an. Jadi saya kafir ini, kafir. Takut sama corona, kafir. Kan banyak itu kemarin. Enggak perlu takut sama corona. Corona adalah makhluk Allah. Takut kepada corona syirik. Pulang dia kena corona. Itu kemarin Pak, sekarang tidak. Ini sombongin namanya. Sombong ini Pak. Ya. Kalaupun memang itu adalah makhluk, tidak boleh meremehkan Pak penyakit, enggak boleh. Itu namanya sombong plus angkuh. Sama dengan kena corona. Bagaimana kita memperlakukan penyakit ini, pandemi ini? Islam juga mengajarkan Pak, pandemi ini adalah makhluk, tapi boleh kita takut. Takut tabiat. Ada nggak orang mau sakit Pak? Ada? Tidak ada orang mau sakit. Bahkan Nabi berobat. Nabi berobat. Ketika Nabi dibekam, itu berobat Nabi. Nabi dibekam Pak. Betul tidak Pak? Nabi perintahkan kita untuk makan kurma 3 biji paling sedikitnya Pak. Kurma ajwa. Untuk apa? Terhindar. Coba lihat, Nabi suruh kita berobat. Ya. Makanya harus kita paham. Ini orang mau dihadirkan di kajian ini, mau diajar baik-baik, bahwa tidak semua itu takut melahirkan kesyirikan Pak. Ada takut yang namanya tabiat. Ada batu jatuh Pak, leceng atau tidak Pak? Batu besar, batu dacing yang 5 kilo, leceng atau tidak Pak? Oh jangan leceng, jangan takut. Pasang saja Pak. Ini salah, ini namanya orang bodoh ini. Bodoh ini namanya ini. Kucing saja Pak kalau diancam begini lompat dia Pak. Betul tidak Pak? Betul tidak? Leceng itu kucing, pintarnya itu kucing Pak. Nggak ada otaknya. Ada nggak akalnya kucing Pak? Nggak dikasih akal itu Pak, kucing. Padahal kucing kalau mau pasrah nggak berdosa dia. Nggak berdosa kucing Pak, karena ada akalnya. Beda dengan kita. Jalan di jalan raya, Limbang, tuh menyeberang, cepat-cepat jalan ya. Makhluk Allah juga. Jangan takut. Salah ini. Ini tidak menempatkan sesuatu pada porsinya. Ini sama dengan orang yang ketangkap Pak mencuri. Ditangkap sama Umar bin Khattab.
Ditangkap dia. Apa kata dia? Umar, sini. Datang Umar bin Khattab. Tanya Umar, kenapa kau mencuri? Apa kata dia? Bukankah ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Kerennya, Pak. Betul tidak? Betul tidak, Pak? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Kau jangan macam-macam, Umar. Apa kata Umar? Kalau begitu takdirnya Allah juga, saya potong tanganmu sekarang. Baru nangis, Pak. Teyagi kodon teyagi. Dipotong juga tangannya sama Umar. Kenapa? Takdir juga dari Allah. Ayo lihat, Pak. Kenapa seperti ini? Karena tidak faham. Tidak faham. Khauf adat tabi'i. Dan ini dibolehkan, Pak. Bagaimana dengan takut sama keranda, Pak? Goyang keranda, astagfirullah. Tidak mau pi kencing. Kenapa? Ada keranda mayat di situ. Apakah takut tabiat? Bukan. Ini bisa mengarah kepada kesyirikan, Pak. Karena tidak ada sebab akibat, Pak. Ada nggak sebab akibat? Tidak ada. Gaib. Dia takut. Bisa menjurus kepada kesyirikan. Kalau takut yang seperti ini. Akhirnya WC-nya, pintu WC jangan tutup. Kenapa? Supaya mudah untuk lari. Langkah 1000. Padahal WC memang tempatnya syaitan. Tempatnya syaitan itu WC. Jangan masuk kalau takut. Nabi perintahkan kita, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan perempuan dan laki-laki. Setan laki-laki dan setan wanita. Berlindung kita, Pak. Masuk dia dengan kaki. Habis kajian ini, Pak. Sudah kajian, masuk. Tapi pintu setengah. Bukan. Ada suara langkah, langsung lari keluar. Tidak sempat lagi cebok dan seterusnya, Pak. Ini bisa takut menjurus kepada syirik. Kalau takut yang seperti ini, Pak. Takut yang bukan tabi'i. Tabiat itu, Pak, takut tabiat itu ada sebab akibat. Itu boleh. Takut dengan penyakit ada sebab akibat. Ya. Takut jatuh, takut api, takut singa, takut ular, takut ini dan seterusnya. Tabiat namanya. Tapi kalau sudah menjurus kepada takut di luar dari tabiat, maka ini bisa masuk dalam perkara syirik. Takut keranda mayat, itu syirik itu. Takut lewat kuburan, itu syirik itu. Bisa syirik. Takut preman itu tabiat. Karena dia bisa mencekik kita, Pak. Kalau jin tidak bisa. Takut lewat di situ, enggak ada, enggak boleh. Kenapa seperti ini manusia, Pak? Karena suka menakut-nakuti dirinya, Pak. Kita sendiri yang suka takut-takuti diri kita. Dengan apa? Nonton film apa? Honor fulus. Horor. Berseri horornya. Ada horor semi, horor full. Full ambil yang keren. Akhirnya takut. Takut sendiri dia. Ganas syaitan nih. Terbang. Ternyata toloknya setan. Iya kan? Karena cuma dia yang selamat. Ternyata bajingannya itu manusia. Ini dibuatkan skenario. Saya bahkan mau bertanya, Pak, di mana dapat setan ini yang bisa diatur? Iya, pintarnya tuh sutradaranya bisa mengatur setan. Kau setan sebentar jam 9:30 datang pakai baju ini. Datang setannya. Diatur-atur lagi, siap, action. Ternyata kita sendiri yang membodohi diri kita, Pak. Ternyata bukan setan, orang yang mengaku setan, Pak. Dan ini juga orang bodoh mau jadi setan.
Orang bodoh. Saya jadi setan mak deh. Wih. Tapi kalau dibilangin setan aneh, marah dia. Marah enggak, Pak? Marah, kurang ajar kok. Saya tuntut pencemaran, pembecetan nama baik. Kan sudah tercemar becek, Pak. Kau kurang ajar kau, pembecetan nama baik. Saya laporkan kau. Dibilangin setan. Setan aneh. Kan marah dia kan? Marah gak Pak kalau dibilang begitu Pak? Kurang ajaran. Ini tidak mendaftar jadi setan. Digaji lagi jadi setan. Naudzubillah. Ini menghinakan diri Pak. Tidak boleh seorang muslim berpura-pura jadi orang fasik. Nggak boleh. Haram. Makanya acting nggak boleh Pak. Acting. Saya jadi Abu Lahab. Oh, nggak boleh. Haram. Haram. Nggak boleh. Makanya nggak boleh film-film seperti itu Pak dalam Islam. Boleh nggak? Nggak boleh. Acting jadi pembenci Nabi, nggak boleh. Seharusnya ini orang di demo ini, masa mau bunuh Nabi? Demo dia, kan pura-pura jaki. Nggak boleh pura-pura dalam Islam. Ini namanya dutis. Apa dutis Pak? Dusta tipis-tipis. Nggak boleh, haram. Islam tidak ada yang namanya senda gurau. Apa namanya? Tidak ada acting-actingan. Islam itu tegas. Cinta-cinta. Pura-pura pakai saja benci sama Nabi. Boleh nggak Pak? Hah? Nggak boleh. Bisa pura-pura kafir. Alhamdulillah. Nggak boleh Pak. Ini nggak boleh ini. Tidak boleh, haram. Ini sama dengan memperjualbelikan apa? Ayat-ayat Allah dengan murah, termasuk diantaranya ini acting menjadi musuh Islam. Nggak boleh, haram. Muslim itu harus tegas. Saya cinta sama Islam. Jangan mau kopen kau deh. Memang tidak mau aja. Jadi kalau ada pura-pura begitu Pak, gebukin betul Pak. Ini kan abaji betul ki iya. Padahal memangnya ki tidak boleh. Kau tadi musuhi Nabi kan? Iya. Saya loyal kepada Nabi. Saya gebukin kau habis-habisan. Pura-pura aja ki, nggak ada pura-pura. Pokoknya sebenar-benar ini orang, nggak boleh. Paham sampai di sini Pak? Paham sampai di sini? Ini khauf. Khauf. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Surah apa itu? Surah Ali Imran ayat 165 ya. Kalau tidak salah. 175, maaf, kurang 1. Nah. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan. Apa? Yang terbaik semuanya, yang terbaik. Antum dikasih, tapi tidak dihindarkan dari musibah, sama, semua sama, semua yang terbaik untuk kita. Dan ingat, Allah tahu yang tepat buat kita. Jadi kalau Allah menentukan sesuatu untuk kita, yakin itu yang terbaik untuk kita. Walaupun mungkin bertentangan dengan akal, kayaknya saya lebih butuh deh dikabulkannya doa daripada ketimbang dijauhkan dari musibah. Saya lebih butuh ini. Tidak, kita lebih butuh ini. Karena Allah memberikan kepada orang-orang beriman apa yang dia butuhkan dan bukan apa yang dia inginkan. Keinginan manusia banyak, tapi kebutuhan kita sedikit sebenarnya Pak. Dan ingat, kebutuhan itu sesuai dengan fitrah manusia, sedangkan keinginan biasanya sesuai sejalur dengan hawa nafsu. Makanya kalau kita perturutkan apa yang kita inginkan, bisa saja mengarahkan kepada keburukan. Tapi kalau kebutuhan kita, maka insya Allah itu yang terbaik untuk kita. Itu yang kita yakini ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.